Hai Kristiase, balik Hai. lagi sama Tasya Sama Diki. Sama Ezra. di podcast Kristiase. Yeay. Oke, sebelum kita mau ngobrol-ngobrol, Tasya mau ngucapin terima kasih ya sama semua para donatur yang sudah membantu pembiayaan alat-alat di Kristiase Kreatif. Ya kan Zra ya? Iya, terima kasih telah membantu kami dalam mensponsori kami. Jadi pembelian apa namanya, Dik? Ada mic, Ada ada sound card, kabel juga khususnya. Terus Jadi sangat membantu sekali dalam kegiatan Kristiase Kreatif, khususnya di era pandemi seperti ini kita Iya, butuh benar-benar. kabel-kabel, Benar-benar. sound card dan mic ini. Pelayanan digital kita ya. Jadi semoga dengan ini semua agar nama Tuhan dimuliakan. Wes, amin. amin. Mantap. Oke. Oke, di hari ini kita mau bahas apa sih ya, Dik? Nah, apa sih yang kita Apa bahas sih? nih? Hari ini kita bahas tentang hantu. 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 Kenapa bahasnya hantu sih ya? Karena Pasti ke semalam mimpi hantu. enggak sih, karena sebetulnya Di sebelah kanan ki hantu. Oh, bukan. Why? Lucu. Karena sebetulnya kita tuh aku nih Ah, pertama kali ngalamin kejadian tentang hantu di gereja. Kapan tuh? Udah lama? Beberapa bulan yang lalu. Hmm. Waktu di sebut saja detit gitu. Apa tuh? The Bus. Oh iya, The Bus. Nah, ini temen-temenku nih dari The Bus. Coba Nah, bisa ditanyain sih. Tar lu. Pengalamannya belum kok ditanya lu. Nah, kalau aku tentu jujur nih, karena aku jarang kan, maksudnya karena udah pandemi kan jadi jarang gereja tuh. Nah terus jadi suatu hari waktu pas persiapan TR, terus kan ke gereja The Bus, tapi bukan TR Beatles Temu Raya. Temu Raya. Buat yang nggak tahu, ntar di sini ada ininya kamusnya TR tuh apa, Temu Raya. Oh. Jadi waktu itu ke The Bus, terus habis itu, nah di sana itu ngalamin kejadian nggak enak, yaitu ada sedikit hawa-hawa nggak enak lah pokoknya. Merasa diliatin gitu kalau beraktivitas. Jadi kan di The Bus itu ada yang Satpam. Diliatin satpam. Enggak udah lewat jamnya enggak, karena kan ada apa sih gedung pemuda itu kan, ruang gedung. pemuda itu di gedung yang Serbaguna Timur. Lantai 3. Nah, lantai 3. Nah, waktu itu pas pertama naik ke sana itu memang kondisinya itu sepi. Waktu itu pertama itu padahal siang kayaknya deh. Siang apa pagi itu. Nah, terus ada 2 ruangan kan tuh. Ruangan pemuda dan ruangan yang di sebelahnya. Ya. Nah, tapi waktu itu belum tahu kalau memang sering kejadian kayak gitu deh itu. Nggak tahu ya, ini kan denger kayak gitu tuh gitu. Nah, terus habis itu dari sana masuk ke ruang pemudanya. Dari ruang pemudanya tuh ngerasa kok nih kayak ruangan sebelah nih agak-agak misterius gitu auranya gitu, kayak diliatin terus kan. Ya udah deh gitu, dari sana penasaran, jadi kepo nanya-nanya sama teman-teman di The Bus. Salah satunya sebut saja Ziko dan Ezra Dan gitu. Kalau ya. Dan yang galau ya gitu. Jadi Kalau ya. taulah sedikit gitu. Nah, dari sana deh jadinya kayak kepo. Emang cuma di The Bus aja ya ada hantu? Apa di gereja lain tuh juga ada? Tapi emang bener ada hantu tuh sih ya. Nah, itu dia. Percaya hantu nggak? Gimana bilangnya ya? Kalau percaya hantu, percaya aja sih, karena pernah ngalamin juga kan di gereja. Di gereja sendiri juga terutama. Nah, itu dia. Tapi itu nggak tahu ya, antara itu hantu atau mungkin perasaan nggak enak aja. Atau halu. Hantu Karena- atau halu. Karena kan ketakutan manusia itu kan didasari karena mungkin lagi sendirian nih di gereja sendiri, naik gelap atau suasana juga padahal itu belum tentu hantu. Tapi kalau untuk pengalaman di gereja sendiri emang banyak sih kalau dari teman-teman di The Bus. Berarti aku halu dong. Itu dengar tuh, soalnya yang kayak Tasya alamin tuh juga ada kok teman-teman di gerejaku di Kristus Kasih khususnya yang ngalamin kayak gitu.
dari pra remaja malah kan. Atau pernah juga dapat kalau mulai cerita dikit, sempat nih pas rapat jemaat kalau nggak salah, dulu masih ada Bu Pendeta Yuni kan di Debes. Bu Pendeta Yuni. Jadi anaknya tuh pas rapat jemaat tuh, tadi kan gedung serbaguna Debes nih, ada tangga yang di belakang tuh yang bisa naik ke lantai 2. Anaknya ada teriak, mama tuh ada anak kecil di sana. Langsung digendong sama pendetanya, duduk sini Itu dia. kondisi kosong. Nah, lagi rame itu, lagi Nggak, rapat maksudnya jemaat. yang ada lagi anak rapat kecil itu jemaat. tuh tempat dia ada anak kecil itu. Tempat di pojokan tangga aja. Itu. Gitu dia bilang. Oh, ada yang di anak lantai kecil. 2 berarti. Yang di Nah. Pastori itu. Bukan, ini kan Oh, bukan. gedung serbaguna nih. Ada tangga belakang. Kalau Oh iya, tahu. Kalau Oh, naik belakang. tangga biasa tuh, Iya. ini kan tangga naik lantai 3, bawahnya kan sebelahnya kan ada tangga ke bawah. Iya. Tembusnya sana dah. Oh Oh iya. iya, paham. Yang ke bawah. Sana ada dilihat, ada anak kecil. Bu pendetanya kan cerita, kita kan ya Enggak, kondisi tangga waktu itu kosong. kosong, tapi kan ruang serbagunanya kan ramai lagi Iya, rapat. Hmm. Kita kan percaya nggak percaya, cuman anak kecil kan coba masa sih bohong. Iya. Kalau pribadi, paling sama sih kayak Tasya juga, yang kayak diliatin atau kayak sendiri. Cuman itu tuh masih 50-50 ya, beneran apa enggak. Karena ya kondisi kan. Kalau kayak gimana, Bik? Kalau aku sih pernah ya ngalamin. Nah, lagi 6 bulan ini kan Natal. Nah, pas banget momennya sebenarnya. Nggak tahu juga sih Natal tahun ini apakah ada dekor nanti untuk Natal, juga nggak tahu. Nah, pas ini tuh tahun 2019 ya, sebelum Covid tuh teman-teman. Sudah lampau sekali ya. Sudah. Karena 2020 kan nggak ada dekor. Oh iya. Karena Natalnya di rumah Oh tuh. iya, Nah, bener. gitu. Dekor di rumah sendiri ya. Ya, dekor rumah sendiri. Nah, ini kan pengalaman tentang di gereja gitu kan ya. Nah, tahun 2019 tuh kita dekor nih sama teman-teman pemuda Abian Basi gitu. Dari sore lah kita mulai. Biasa kan pemuda-pemuda tuh biasanya udah janjian jam 7, jam 9 Iya, baru mulai. biasa gitu. Karena kan juga ada yang kerja, ada yang Iya, kuliah yang bener. kayak gitu. Ada yang malas. Ada yang males juga, mager Daripada masih. bilangnya jam 9 terus datangnya jam 12 Nah, kan. itu kan makanya bilangnya jam 7. 7. Nah, Kalau aku biasanya bilang jam 7-an. jam Kalau datang tujuan. jam Jam 8 kurang tujuan. tuh, jam 7 kurang. Nah itu jadi akan mulai agak larut emang tuh. Nah kita mulai dekor. Nah kira itu kurang lebih sampai jam 2 nih masih dekor nih. Nah waktu itu tuh kalau nggak salah itu kita lagi motong apa namanya styrofoam, motong styrofoam. Terus nempel, terus ada juga motong triplek itu, terus nempel pakai gini baliho gitu, gambaran gitu ya. Calak. Terus kan ditempel tuh pakai gini, pakai lem tembak nih, pakai lem tembak. Nah, udah jam 2 tuh, tiba-tiba ada hilang lem tembaknya. Padahal bener-bener naruh gitu. Oh, Gilang ngambil nggak? Nah, Sembunyiin enggak tuh. sih kayak enggak. Nah, jadi teman-teman kan bingung semua nyari, nggak ada yang tahu pokoknya teman-teman Abian Basi itu, teman-teman pemuda nggak ada yang tahu. Nah, penasaran kan, dicari udah kemana-mana, akhirnya nggak ketemu, pulang kira teman-teman, nggak jadi ngelem itu. Besoknya tuh, Sampai segitunya nggak ketemunya. iya, udah, dan teman-teman tuh pasti inget naruhnya di mana loh, Iya. naruh pasti inget. Nah, pas akhirnya besok kesana lagi sore mau dekor lagi, itu ketemu. Nah itu tuh sebenarnya kejadiannya Ketemu tuh, di tempat yang memang ya, terakhir ditaruh. Yang sebelumnya tuh nggak ada. Betul. Oh, Gilang Kayak datang gitu. pagi-pagi. Ya kali niat banget. Niat banget Zra. loh. Nah itu nggak ada Gilang sih Sira. Jadi ya nggak mungkin Gilang yang ngambil. Oh. Nah jadi itu dah pengalamannya kayak gitu. Jadi ya pas dekor tuh kalau pokoknya setiap udah lewat dari jam 12 jam 1 tuh pasti ada barang yang disembunyiin gitu. Oh, disuruh pulang. Tapi Ya kayak gitu tapi, sih kayaknya. Tapi di gereja ini ada cerita legend nggak tentang hantu? Setauku soalnya kalau di Kwanji Heeh. itu ada cerita legendnya Oh tentang ada hantu. cerita legend. Nah, kalau di gereja bisa ada yang tokoh ini gitu, hantunya Oh. tuh si ini gitu. Nah itu sempat Perawakannya sih. tuh ini gitu. Sempat sih ini ceritanya tuh kurang lebih tuh tahun 2000 12 kiamat Nggak. bukan. 2000 berapa ya? 2015 mungkin ya. Itu masih Pak Pendeta Alit Puriel di Abian Basi. Nah, anak itu Kak Deviara. Nah, jadi Kak Deviara itu dulu kan ikut pemuda Abian Basi nih.
Nah, kalau teman-teman tahu gereja Abian Base ada ruang majelis tuh Di bawah. di bawah, di tahu, kiri. Oh, tahu di bawah. Nah, di sana pokoknya di sana. Iya tahu. Pernah Ada pokoknya jadi kayak dia tuh mirip-mirip kayak Ruang rapat kecil untuk majelis iya. paham. Paham. sebelum masuk untuk ibadah itu Kayak loh. pernah ke Abian Ya, Base nggak sih? konsistori. Masuknya nggak pernah lewat. Oh, ada di bawah tahu. Ya, tahu, di tahu. sana. Nah, ceritanya nih Kak Deviara nih lagi makan nih. Lagi makan Sendiri. malam-malam sendiri. Jamnya aku lupa. Ngapain sendiri malam-malam? Di dia gereja di kenapa? gereja. Nggak, lagi dekor nih, Oh, lagi teman-teman dekor. ada yang di luar Oh, gitu. dia Dia di ternyata dalam. lagi makan. Ya, lagi makan. Terus dia nengok ke belakang itu kayak ada cewek Di ruang majelis. di ruang majelis Habis itu. itu dia nengok lagi depan makanannya habis yo. Enggak. Itu plot twist sih. Lanjut lagi. Enggak. Terus cewek itu dilihat enggak kelihatan gitu katanya mukanya. Akhirnya dia keluar enggak jadi makan dan akhirnya teman-teman tuh pulang. Nah, kalau dilihat-lihat sih kayaknya ceweknya itu sih yang ganggu-ganggu teman-teman biasanya kalau udah malam gitu modelnya kayak terganggu lah mereka jadinya gitu. ada barang yang disembunyiin gitu sih katanya kalau dilihat-lihat. Gitu sih kalau pengalamanku. Kalau di The Bus tuh bentuknya apa? Kalau Tahu nggak? di The Bus gini. The Bus tuh aku sempat kok dengar cerita dari kakak-kakak pemuda yang dulu tuh. Jadi sebelum Gedung Serbaguna ini ada. Lagi Kita lu, sorry kepotong. Dulu sebelumnya di ruang pemuda, Gedung Serbaguna itu ruangan apa sih? Gedung Serbaguna tuh kalau ruang pemuda emang di atas udah ruang Oh, pemuda. dari dulu Jadi selalu pas kayak gitu. dibangun. Jadi tapi setauku pas lagi ada pembangunan apa gitu. Kan otomatis kan buat fondasi dong di bawah kan. Pas diangkat-angkat tuh banyak tulang-tulang gitu loh. Oh iya? Tulang-tulang ya. Kayak dulu kan bekas makam apa gitu kan masih ada daerah Puputan tuh bus tuh semua. Oh iya benar. Jadi banyak kok saksinya kan majelis-majelis tuh yang angkat-angkat aku merinding sumpah. pindah tulang Heeh. gitu di Gedung Serbaguna. Kalau buat sosok banyak sih. Banyak Oh nggak cuma satu ya? ya karena aku dapat dengar cerita. Jadi aku punya majelis pendamping pemuda. Jadi zamannya dia masih pemuda dulu, sempat nih ada orang pemuda yang bisa gitu loh, yang bisa ngelihat, yang bisa ngomong sama hantu lah anggapannya. Berkomunikasi. Indigo lah. Oh Indigo. Sempat tuh dia kayak sempat tuh dia kayak kayak diajak ngomong gitu loh. Kenapa sih gangguin di sini? Kenapa diam di sini? Yeah. Jadi sosoknya nih cewek katanya. Jadi si ceweknya nih dia ngomong kayak gini kalau nggak salah. Dia tuh pengen bisa masuk ke ruang pemuda. Pengen bisa masuk ke ruang pemuda. Karena dia pengen dengar pujian-pujian. Oh gitu. ya? Saya serius. Dia pengen dengar pujian-pujian. Sumpah merinding kedua kalinya. Habis itu lanjutannya gimana aku nggak tahu, tapi gini, tapi nggak dikasih untuk biar bisa masuk Oleh? sama si yang bisa ngobrol itu. Indigo nih. Oh jadi dia cerita tuh minta izin gitu ya? Dia pengen bisa masuk karena dia mau masuk sana tapi panas katanya. Oh gitu. Tapi dia pengen dong bisa masuk, dia pengen denger lagu gitu, pengen denger nyanyian gitu, tapi nggak dikasih. Oh berarti sosoknya tuh Kristen ya? Nggak tahu. Belum teridentifikasi aja. Dia baru pengen. Abis itu Kan belum tentu dia Kristen. Habis itu kan ngobrol. Siapa tahu kita bisa kristenisasi bukan dia. dong. Oh, tapi bisa dibaptis kalau yang gitu-gitu ya. Tembus. Oh tembus. Benar. Percik air tuh gak kena gitu. Oh iya benar kan percik kita ya percik. Percik air gak kena. Iya tembus benar. Lanjut Cuk. Sebelum terlalu jauh, editor selamatkan nyawa kita. Habis Ayo, lanjut. Sempat dah ngobrol sama teman-teman kan. Coba Ki bayangin kalau waktu ini dikasih masuk, diganggu kita ibadah. Soalnya teman-teman pemuda tuh sering kok kayak ngerasain di ruang pemuda kayak ada yang baru naik tangga nih. Jangan-jangan kalau dia dikasih masuk justru berhenti gangguannya tuh Zra. Tapi setiap kali gangguan yang dirasain teman-teman pemuda nih selalu dia di luar ruangan. Kayak suara orang masuk, kayak orang lain. Aku suara gitu. orang depan pintu gitu, atau enggak dari jendela-jendela tuh Iya, kayak ada yang iya, ngeliat. iya, Tapi iya. di dalam tuh nggak pernah. Tapi kalau misalnya dia diizinin masuk, siapa tahu berhenti gangguannya tuh. Kan nggak Siapa tahu dia ganggu emang karena pengen caper gitu loh. Iya. Caper kan Bener, biasa bener. kayak gitu kan. Tapi siapa tahu kok dikasih tips.
kan tipu muslihat bisa juga. Oh iya benar juga Pengen dia ya. masuk sana. Oh iya, benar. Gimana? Itu abis itu yang kedua tuh yang anak kecil yang dibilang sama itu loh. Oh iya iya. Sama anak ibu pendeta Benar. tuh Elora. Hmm. Habis itu satu lagi Ada berapa? banyak nih. Banyak Kan sekali ini kan gedung utama The Bus, gedung serbaguna nih Tapi ya, kantor tapi nih. nggak kaget sih, soalnya kan juga The Bus kan udah lama banget ya, dan letaknya strategis banget di daerah Puputan. Daerah Puputan. Sama nih kan ruang kantor nih, Mhm. ruang majelis, kantor sama radio paling atas. Iya radio. Nah dulu tuh setauku Ian dapat cerita nih, dulu gedung pemuda tuh masih direnovasi. Kita ibadahnya di Iya di gedung sana. ruang doa itu kan Iya, di ruang depannya. doa. Iya. Jadi Radio buat itu ya. teman-teman itu radio yang biasa. Aku kan jadi penyiar situ ya. Itu tuh posisinya tuh di The Bus. Jadi di pos satpam itu di lantai atasnya, lantai 3-nya tuh ada ruang radio dan ruang doa. Lanjut Zra. Nah dulu tuh kita ibadah pemuda di sana, latihan ibadah remaja lu. Di sana. Latihan musik kan untuk hari Minggu. Zamannya Ian tuh, jadi dia pernah nih kayak lagi latihan main gitar, habis itu berdua apa bertiga gitu. Main gitar di atas, habis itu temannya nih ninggalin dia. Yuk aku mau ke bawah dulu. Oh iya. Namanya dia sendiri. Habis itu kayak di tok buka wah gitu. Takut-takutin gitu loh. Apa sih gue? Turun lagi. Habis itu tok. Lagi ada gitu. Namanya kan Chris. Diem kayak Chris, ngapain ganggu gitu kan. Tok lagi gitu didiemin tetap. Pas dibuka tuh cewek katanya Ian. Cewek rambut panjang gitu. Abis itu Ian, itu bener-bener ditampakin. ya gitu yang dia bilang. Abis itu kan kaget ya. Dia bilang dia lempar gitar, aku lempar sendal, lupa aku. Langsung dia kabur turun pulang ya. Oh Ian kabur pulang. Aku ada cerita menyempurnakan cerita itu. Jadi beberapa nggak nyampe sebulan yang lalu deh kayaknya. Aku dapat tugas kan siaran sebelum PPKM ini pokoknya. Nah terus waktu itu aku berdua sama namanya tuh Tiwi, orang Pegending. Nah kita nih biasa Temennya Kak Tia. iya temennya Kak Tia, temennya Grace juga. Nah jadi jadi kondisinya aku sama Tiwi ini sering kayak lebih duluan datang dibandingkan pendetanya. Jadi kita kayak sering persiapin buka studio. Ini studio yang sama ya, studio yang sama. Terus suatu hari pada saat itu ini malam kan, karena siaran tuh malam kan, duduklah aku dan ada Tiwi gitu. Terus Tiwi itu lagi prepare. Aku ngobrol-ngobrol sama Tiwi. Terus tiba-tiba dia ngetok pintu. Tok gitu. Terus kita kan bingung ya, kok nggak masuk gitu. Biasanya kalau orang kan cuma ngetok doang langsung masuk gitu kan. Terus kita mikir oh mungkin lagi ngapain gitu. Abis itu Tiwi keluar kan, dia buka pintunya. Kosong cuk. Ya. Itu waktu itu aku nggak inget ceritanya kayak ini, tapi setelah kita cerita lagi, dan ini kan juga maksudnya kisah yang serupa ya, di tempat yang sama dengan kisah yang serupa diketok gitu. Dan jujur waktu itu aku langsung merinding karena kita berdua tuh tatapan sama Tiwi. Iya kan Wi? Iya kan Syah? Iya kok nggak ada gitu. Terus kita tuh kayak pelan-pelan nutup pintunya lagi, terus yang kayak nggak ngomong lagi, diem. Aku sempet dengar cerita kata siapa ya, lupa aku. Pokoknya kan ini kan gedungnya nih, belakangnya kan ada tangga yang melingkar tuh. Yang turun itu. Nah dulu tuh sebelum itu katanya pohon gitu. Habis itu ditebang kan, dibikin gitu. Nggak tahu ya apa itu, mungkin penghuninya dulu marah atau gimana. Nggak tempat tinggal. Atau dia pindah tempat gitu kan. Iya. Gitu. Nah kan gini, kalau misalnya kok di gereja-gereja tuh kok masih tetap ada hantu ya? Ya apalagi kondisi PPKM gini kan. Iya sih, mungkin karena PPKM. Tapi juga sebelum PPKM pun juga ada. Apalagi sekarang PPKM. Makin kosong kan gereja. Itu sih jadi pertanyaan juga dari aku. Kenapa sih kok ada yang kayak gitu-gitu juga di gereja? Kok bisa gitu ya? Kok bisa bukannya kayak gitu? Gereja tuh tempat suci. Tempat suci, bait Allah. Nah, yang kayak gitu. Bukankah Allah membenci hal-hal yang seperti itu? Kok ya, bisa ada? Aku sempet juga kok cerita-cerita gitu kayak ke tanteku gitu kan. Tapi tanteku kan emang kayak beda keyakinan nih. Sering kok bisa ada apa kayak ada gitu-gitu di gereja kan, gereja loh. Tapi kalau pandanganku ya bisa aja, soalnya gereja apa ya, gereja kan cuma bangunan aja loh. Iya. Sama kayak gedung rumah. gereja.
gereja bukan tempat suci juga kan? Tapi bukannya kita kayak sering berdoa di situ ya? Kayak sering ibadah, sering berdoa. Justru harusnya emang sih artinya bukan karena gereja tiba-tiba nggak ada. Emang sih kayak juga. gitu. Tapi bukannya kita sering beribadah di situ berdoa, harusnya itu menjauhkan dari roh-roh jahat dong. Ya bilang kayak gitu Ya ya. kayak gitulah Ya kan? anggapannya gitu. Nah, yang- kalau menurut gimana? Aku juga berpikiran kayak gitu, cuman bener juga sih kata Ezra, gereja itu kan manusianya. Nah itu kan gedung gereja. Nah kalau kita percaya sama Tuhan, paling enggak juga pasti kita percaya ada yang kayak gitu. Ada roh lainnya. Nah, dan apalagi di dunia, pas penciptaan aja dibilang kok ada roh yang melayang-layang. Terus kemana mereka kayak gitu? Oh, iya, Masa bener. kalau di dunia sih, menurutku kalau di dunia sih bisa aja, maupun dia di gereja, di tempat di ruang doa yang cuman dipakai doa aja, kemungkinan Biasanya juga bisa paling dia di sering sana. di ruang doa nggak sih? Kalau ini ada cerita juga dari koster atau satpam. Jadi kosternya nih hari Minggu nih ibadah, kayak ada yang nyalamin habis itu selesai salaman lagi orang yang sama nyalamin itu loh. Jadi kayak dia tuh bisa ngikutin jemaat itu loh. Jadi aku dapet cerita gitu dah. Ada kok yang kayak gitu tuh. Oh dia menyerupai orang itu Ya. gitu, Iya, iya. menyerupai siapa? Karena ini baru inget juga, aku di Great The Bus tuh ada koster namanya Mas Adi. Heeh. Jadi suatu hari dia pernah kecelakaan kan, kakinya robek tuh. Jadi dia harus di rumah sakit. Heeh. Habis itu aku sama temanku Jody biasa ke gereja kan, kayak nyetor uang persembahan pemuda ke kantor. Habis itu lihat temanku nih lihat ada Mas Adi. Mas udah sembuh gitu. Tapi dia cuma lewat aja. Oh my god. Habis itu sampai nyapa kayak gitu Ya. berarti. Berarti Habis itu- semirip itu dong. Ya, abis itu ngobrol Ya, ya. sama satpam. Oh, Mas Adi udah sembuh dah kesini. Mana Adi di rumah sakit gitu. Wah. Berarti Lihat nggak surat gitu. siapa tuh? Biarin gitu. Ya. Ya berarti emang pasti ada dong kan Iya. di setiap gereja. Kayak rata-rata setiap gereja punya, nggak tahu ya, di gereja kalian ada nggak cerita-cerita kayak gini? Pasti ada dong ya. Ya, pasti ada sih. Pasti kemungkinan ada. besar. Heeh. Apalagi kondisi PPKM sekarang, gereja udah orang jarang lagi ke gereja Ya, kan. benar. Ibadah live streaming kan. Ya. Nah, yang kayak gitu tuh sih sebenarnya ya mau gimana pun sebenarnya di tempat apapun pasti ada sih yang kayak gitu-gitu. Cuman gimana cara kita supaya kita dijauhkan lah Ya. sama yang kayak gitu-gitu. Dan itu harusnya nggak jadi masalah buat kita ya ibadah. benar. Bener banget. Justru harusnya dari sana itu kita bukan jadi makin takut turun gitu ya, lah, ya, makin benar. makin naik turunnya. harusnya. bener-bener. Justru dengan itu kita melakukan pengusiran roh jahat gitu di gereja. Coba ya enggak sih. Enggak sih. Enggak sampai pengusiran Emang roh jahat bener sih. itu rohnya jahat. Nah, yang kayak itu. gitu sih. Belum tentu kan. Siapa Iya, tahu iya. bener yang kayak yang tadi yang cewek dibilang di The Bus itu Iya, emang iya. bener bukan tipu muslihat. Ternyata dia emang mau Kristen gitu. Pengen denger Iya, lagu pengen puji-pujian dibaptis ya, kan? gitu. Iya. Siapa tahu gitu. Pengen masuk jadi pemuda The Oh, Bus ya, gitu. ya, gitu kan. Belum tentu nggak bisa kita bilang itu roh jahat atau roh baik kan, nggak bisa, soalnya kita nggak bisa ngelihat. Tapi juga kita nggak yang kayak melunak gitu nggak sih? Ya. ya Iya. tetap sih kita pegang Panji Kristus. Kayak biar apa percayaannya kayak ada dunia sana, ada dunia kita, Iya. jalanannya berbarengan. Hmm. Masa aku mau tanya dia, aku mau ngapain di sini? Pergi. Iya. Mana dia tinggal? Enggak, lo tanya dulu tes CCA lo. CA dulu. Coba sebutkan ayat. Heeh. Kasih ayat emas dulu. Diuji dulu Zra. Siapa tahu kalau diuji dia berhasil bisa. Buat apa itu? Persembahan aku punya uang. Nggak persembahannya ya. Nggak jadi warga The Bus langsung. Nggak bisa karena dia KTP nggak punya kan persyaratan tuh. Apalagi sekarang nih PPKM kan banyak kali persyaratannya kayak gitu. Iya. Jadi harus Jadi administrasi. emang hantu tuh roh itu akan selalu ada dimanapun ya. Nggak Ya. cuma di gereja sebenarnya. Tapi Benar. salah satunya tuh di gereja. Seperti di sini nih ada sosok hitam besar. Mana? Di depan deh kayaknya. Di depan. Udah itu aja sih.
cerita kita tentang hantu. Ya mungkin kalau teman-teman yang di gerejanya punya cerita-cerita kayak horor juga bisa, boleh kok sharing-sharing, Ya. komen di bawah. Komen di bawah biar nggak komennya tuh cuman saya kameramennya, biar nggak kayak gitu aja kan komennya. Jadi kalau kalian juga punya cerita tentang gereja kalian pasti punya sih, nggak mungkin enggak ya. Cerita aja di komen di bawah. Oke, bye bye. Sampai ketemu. Sampai ketemu.